dok saya autoimunnya psoriasis, saya autoimunnya SLE gitu. Jadi mungkin rekomendasi aku bisa mendekati kebenaran gitu. Mungkin nggak 100% benar kakak ya, tapi bisa mendekati kebenaran gitu. Oke, baik Kakak Vinda autoimun yang diagnosisnya belum tahu ya, lagi tekanan darah rendah dan kaki dingin, agak pucat, makanan dan vitaminnya apa? Kakak autoimunnya tiroid atau hipotiroid nggak sih kak? Karena kalau teman-teman yang terganggu tiroidnya itu tiroid itu untuk metabolisme suhu tubuh kita. Jadi kalau teman-teman yang si hipotiroid itu bisa terganggu fungsi suhu tubuhnya, jadi lebih kayak dingin terus tuh pucat gitu ya. Nah, tapi kakak nggak jelasin ya ini autoimunnya apa gitu ya kakak. Nah, tekanan darah rendah ya bisa aja kakak ya kalau misalnya peradangan, mekanisme dari kardiovaskular kakak nggak oke ya bisa mengakibatkan tekanan darah rendah. Untuk tekanan darah rendah, aku rekomendasinya tuh kakak konsumsi sisal. Sisal itu sisal ya kakak ya, bukan Himalaya. Lebih oke kalau kakak main di sisal, kakak konsumsi sepertiga sendok teh dicampur segelas air, kakak konsumsi 1 kali per hari untuk tekanan darah rendah. Tambahannya adalah folat dan B12 atau vitamin B kompleks untuk tekanan darah rendah. Kaki pucat, agak dingin, coba kakak make sure berapa HB kakak. Karena kalau HB rendah atau anemia, kadang-kadang tuh kita pucat, dingin. Ini loh kak, kakak lihat nih, warnanya pink atau bukan? Konjungtiva ini namanya kak. Kalau misalnya dia warna pink, kemungkinan HB kakak masih oke. Tapi kalau kakak ngerasa pucat, kemudian konjungtiva kakak juga ikutan pucat, berarti kakak harus segera periksa HB kakak. Kalau di bawah 8, khawatirnya nanti kita membutuhkan apa kakak? Membutuhkan transfusi gitu. Izin belajar dok, silahkan kakak Gia, kita belajar bareng-bareng kakak ya. Dok, probiotik yang dikategorikan oke itu seperti apa? Probiotik yang dikonsumsi kan? Kalau probiotik oke nggak dikonsumsi nggak oke juga. Kakak maksudnya itu probiotik itu kalau kakak lihat brand probiotik itu kakak lihat dari berapa CFU-nya. Itu mengindikasikan berapa ya kekuatannya gitu. Jadi itu tuh ada kan yang pakai 50 billion, ada pakai yang 200 billion. Jadi pakai 50 billion atau 200 billion. Nah, itu tergantung juga dari produknya ya, Kak. Nah, 50 billion untuk mencapai dosis terapi dari sebuah suplemen probiotik, itu kakak minimal pakai 50 billion. Tapi kalau misalnya kakak zaman dulunya tuh kakak anak pantai Jogja ya, aduh aku jadi kangen Jogja nih ya. Kakak kalau misalnya zaman dulunya kakak itu punya riwayat konsumsi obat-obatan medis dalam jangka waktu panjang, kakak bisa konsumsi probiotik dengan CFU yang lebih tinggi, yaitu di 200 billion. Karena semakin kakak terpajan, terexposure sama obat-obatan medis, kakak dapat terjadi resiko penurunan mikrobioma dalam tubuh kakak. Jadi kakak membutuhkan probiotik yang lebih powerful lagi daripada si 50 billion. Nah, kemudian yang diperhatikan itu adalah strain bakterinya itu apa. Memang ada produk yang menggabungkan jadi satu, segala strain Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces itu dijadiin satu. Tapi ada kondisi pasien yang nggak bisa konsumsi semua ini kakak. Dia harus satu-satu. Dia harus Lactobacillus sendiri, Saccharomyces sendiri, Bifidobacterium sendiri gitu. Jadi probiotik yang bagus adalah probiotik yang disesuaikan dengan kondisi kakak. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Jadi kalau aku bilang ini probiotik ini bagus ya kak untuk ini gitu, itu aku kesannya overclaim. Jadi makanya tuh aku juga kalau ngasih edukasi, kakak ini bagus untuk gastritis karena aku ngerasa di dalam komponen ini pas strainnya dan pas untuk CFU-nya. Nah, ada juga kondisi di mana teman-teman tuh nggak bisa konsumsi semua probiotik ini. Jadi kalian tuh cuma bisa satu probiotik aja. Contoh, pada kanker aku rekomendasikan Lactobacillus reuteri karena peranan dia penting dalam menurunkan peradangan. Pada teman-teman yang mengalami intoleransi laktosa atau alergi susu, kalian kalian tuh paling oke konsumsi Bifidobacterium longum. Nah, kalau teman-teman yang bola-balik diare, terus kakak konsumsinya dari golongan Acidophilus atau Saccharomyces. Jadi, probiotik itu yang paling bagus adalah disesuaikan dengan kondisi kakak, gitu. Dok, cuka apel apa bisa jadi tadi mah udah dijawab. Bisa kakak. Kakak ibu dan anak, ini bapak jawab, bisa konsumsi si probiotik. Jadi cuka apel itu dia mengandung pre dan probiotik. Tentu aja kalau probiotik yang memang dikemas secara benar-benar di laboratorium itu memang benar-benar diuji klinisnya, tentu aja dia punya konsentrasi yang lebih besar daripada cuka apel gitu ya kakak. Tapi kalau kakak saat ini dalam kondisi
mau berhemat gitu mah nggak apa-apa, pakai cuka apel sebagai pengganti probiotik gitu. Tapi kalau kakak dalam kondisi spesial yang memang membutuhkan probiotik, dari aku sih cuka apel belum bisa menggantikan. Misalnya kayak kakak kondisinya tuh autoimun, kanker, itu kakak harus spesifik konsumsi probiotiknya gitu. Dom, kalau untuk pasien CPTSD, apa CPTSD nih kakak? Kakak boleh tahu ini kepanjangannya apa? Kadang-kadang itu kita kepanjangannya itu nggak satu kesatuan ya kakak ya. Kayak misalnya CAD ternyata ACS gitu. CPTSD apa kakak? Untuk turunkan kadar hormon kortisol kalau naik emosian dong. Kakak, untuk kadar hormon kortisol aku rekomendasi kelenjar adrenal, tapi aku nggak tahu nih CPTSD ini apa. Apa kepanjangannya kak? Post traumatic disorder tah. Kakak untuk masalah kortisol itu kakak konsumsi vitamin D3K2, magnesium sama kelenjar adrenal. Magnesiumnya yang ini ya kak, threonate ya kak. Kalau kortisol itu mainnya di threonate, glycinate dia nggak bisa terlalu kuat. Jadi kalau kakak masalah kortisol di threonate, kemudian kakak vitamin D3 udah pasti, terus kakak konsumsi kelenjar adrenal. Ashwagandha kakak untuk meredakannya, kemudian triptopan itu oke untuk meredakan anxiety. Tapi CPSD apa sih, aku penasaran deh. Iya, kayaknya post traumatik ya kak ya. Aku tadi malah bacanya CPNS tahu kakak. Aduh, masih makin jauh lagi ya. Dom, kalau buat turunin BB obesitas apa tadi? Jangan makan gula kak, itu mah udah harga mati lah. Pokoknya kalau teman-teman yang pengen kurus mah jangan makan gula. Aku tadi udah sempat cerita kakak ya, aku nggak olahraga tapi aku nggak makan gula. Berat dom, ya iyalah semuanya berat kakak ya. Pokoknya teman-teman yang mau menurunkan berat badan, kak kenapa sih berat badan itu berlebihan? Karena kakak tuh kelebihan gula, jadi nggak bisa lagi makan gula, junk food, ultra processed itu nggak bisa lagi kakak ya. Terus kakak olahraga, kemudian kakak puasa, kemudian kakak konsumsi suplemen yang memang hilang karena kakak obesitas. Apa saja suplemen vitamin mineral yang hilang ketika kakak kena obesitas? Ada 3 yang pasti hilang. Vitamin D3K2, magnesium sama B1 itu pasti hilang kalau kakak obesitas. Makanya pasien-pasien aku yang obesitas nih, yang 110 kilo, sampai aku kemarin top score dapat 160 kilo, aku kasih vitamin D3K2 di 30.000 IU, magnesium glycinate-nya aku kasih di 1000 mg, karena kan semakin berat badannya semakin gemoy, semakin butuh ya kak magnesiumnya. Kemudian aku kasih B1-nya di 600 mg. Itu pasti kakak. Nah kemudian itu kan udah pasti tuh kakak, pendampingan apa saja kak yang dapat menurunkan lonjakan insulin? Cuka apel, dengan catatan fungsi ginjal kakak normal. Konsumsi tuh cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Biar kalau kakak makan nggak ada lonjakan insulin terlalu heboh gitu. Cuka apel. Terus berberin kak. Mana sih berberin? 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Nah teman-teman yang obesitasnya udah kelamaan, kakak harus follow up dari tekanan darah kakak, fungsi ginjal, sama kadar HbA1c. Teman-teman yang obesitas, periksa HbA1c ya kak. Jangan sampai kakak itu kebablasan, ternyata kakak udah dalam kondisi diabetes, kakak nggak sadar. Karena diabetes kelamaan dapat mengakibatkan apa kak? Penurunan fungsi ginjal. Jadi silakan kakak konsumsi vitamin D3K2, magnesium, B1, cuka apel, berberin. Nah untuk teman-teman yang mau diet, obesitas atau diabetes tapi masih craving sugar dong, saya masih nggak bisa lepas dari gula, kakak konsumsi MCT oil. Aku konsumsi MCT oil kalau aku lagi pengen makan, tapi aku belum bisa makan gitu ya teman-teman. Misalnya aku lagi puasa 24 jam, kan nggak boleh makan tuh. Aku craving tapi pengen makan gitu ya, aku makannya MCT oil. Jadi MCT oil itu bisa mengganti sumber energi yang biasanya kita mendapatkan dari gula dan karbo, kita bisa menggantinya ke MCT oil. Kakak yang penurunan berat badan, kakak konsumsi MCT oil ya kak, bisa di 3-6 soft gel. Ini bantu banget buat kenyang. Aku sih kalau minum MCT itu aku kenyang ya kak, aku kuat puasa sampai lebih dari 24 jam. Terus kakak lihat di etalase Domi Klinik ada namanya asetil L-karnitin. Asetil L-karnitin itu bisa membantu memaksimalkan dari pembakaran lemak ketika kakak olahraga, kemudian juga dapat melindungi jantung kakak. Silakan dipertimbangkan asetil L-karnitin sebelum kakak olahraga. Semangat kakak ya.
Manfaat krill oil kapan bisa diminum? Krill oil mah bagus, kakaknya dia mengandung omega 3, dia mengandung fosfolipid yang bagus untuk jantung, dan dia juga mengandung aksasantin. Dikonsumsi bersama dengan vitamin D3 lebih oke. Ada 70 pertanyaan yang belum dibales. Baik, bagaimana ini ya? Untuk mengatasi anxiety gimana? Minum apa? Cara minumnya berapa kali? Vitamin D3, K2, magnesium udah tiap hari. Oh, kakak Andeka, kakak anxiety kakak cuma anxiety tok apa ada bagian dari pencernaan kakak? Misalnya kakak ungert anxiety, berarti ada anxiety ketambahan GERD. Nah, kalau kakak ada anxiety dengan gangguan pencernaan, kakak wajib sembuhin dulu gangguan pencernaannya. Aku punya pasien yang udah kemana-mana kelas anxiety, datang ke sana sini gitu ya kakak, sampai terapi malam hari yang sampai ke dokter apa kakak hipnoterapi itu sudah dilakukan untuk anxiety-nya, tapi belum berhasil 100%. Karena apa kak? Karena tidak mengontrol pola makannya. Selalu ingat ya teman-teman, ada gut brain axis. Untuk kakak yang PTSD tadi ya, post traumatic disorder itu, kakak juga harus memperhatikan sistem pencernaan kakak. Pokoknya ya teman-teman, kalau kalian ketemu orang emosian, orang yang mudah tersinggung, itu pasti ususnya bermasalah. Udah gitu aja gitu. Jadi itu teman-teman yang emosionalnya tidak stabil itu terganggu ususnya. Jadi kalau kalian mau punya emosi yang stabil, perbaiki ususnya kakak ya. Artinya itu tuh perbaiki pola makannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad kan juga sering puasa kan. Karena puasa itu dapat memperbaiki gut microbiome kita. Dengan puasa, emosi kita lebih stabil. Kita nggak gampang marah gitu. Perhatikan aja deh kak. Tujuan umat Islam disuruh puasa tuh buat apa? Salah satunya untuk mengontrol emosi. Jadi kakak, untuk kakak-kakak di sini yang anxiety, rajin-rajinlah berpuasa, jaga kesehatan pencernaan kakak, jangan makan junk food, gula, ultra processed food, itu nggak boleh. Konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, vitamin B1, B1 kakak ya, B1 atau vitamin B kompleks, probiotik, ashwagandha, dan kalau misalnya kakak nggak bisa tidur, pakai L-tryptophan. Vitamin D3-nya bisa kakak naikin jadi 20.000, magnesiumnya atuh kakak mah kalau nanya nggak pakai berat badannya berapa? Kalau berat badan kakak di atas 60 kilo, kakak pakai magnesium maksimum strength 3 kapsul per hari. 2 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Kalau berat badan kakak di 50-an kilo, kakak pakainya dari dokter Bes 4 tablet per hari. Kalau kakak berat badannya di 40-an kilo, kakak pakai magnesium glycinate yang dari Solaray. Untuk magnesium ini penentuannya juga ada ilmunya kakak ya. Jadi itu kalau kakak nanya mah, kalau mau aku jawab cepat dengan berat badan itu lebih oke. Nanti aku bisa langsung memberikan rekomendasi. Oke kakak ya, magnesiumnya sesuai dengan berat badan kakak. Kemudian rhodiola rosea ashwagandha untuk anxiety, 1 kapsul sesudah makan sore dan 1 kapsul sebelum tidur. Probiotik, vitamin B1 atau B kompleks. Dan kalau kakak nggak bisa tidur, pakai L-tryptophan. Sekian nak, dan terima kasih. Kak, penyumbatan otak boleh konsumsi D3 saja soalnya minum obat racikan dari dokter saraf. Nah, kakak beauty kalau racikan kan aku nggak tahu nih isinya apa ya. Jangan-jangan ada obat pengencer darahnya. Nah, aku karena nggak tahu, ya udah. Jadi kakak boleh konsumsi D3 aja gitu. Kalau racikan itu aku hati-hati ya teman-teman, karena aku nggak tahu isi racikan tuh apa. Kalau kakak punya kopi resepnya, kakak lihat aja. Ada nggak dalam racikan itu ada Xarelto atau warfarin nggak? Kalau misalnya nggak ada, kakak boleh konsumsi K2 mah nggak masalah kakak gitu. Kak, antioksidan kayaknya besok mau liburan jadi aku kurang fokus ya. Antioksidan yang memiliki peranan penting dalam peristiwa penyumbatan otak adalah tocotrienol. Memang nggak bisa 100% sembuh ya kak, tapi seenggaknya tocotrienol itu bisa menghambat progresivitas dari penyumbatan otak. Tocotrienol teman-teman ya. Tocotrienol itu bentuk powerful dari vitamin E. Kalau yang beredar di pasaran untuk kecantikan tuh tocoperol, beda Naya. Yang benar itu tocotrienol. Tocotrienol tuh powerful banget. Aku rekomendasikan banget untuk teman-teman yang pasca stroke mau pencegahan stroke, pakai tocotrienol antioksidannya. Dok, aku obes, 105 kilo, vitamin D3 K2 dosisnya berapa ya dok, yang sesuai rencana dalam proses promil juga? Kakak vitamin D3-nya untuk obesitas 20-30 ribu IU kakak ya, punten kakak ya. Jangan main 50 ribu IU kakak nggak nampol-nampol. Dok, probiotik untuk gastritis sebentar ya. Bunyi.
Dok, untuk siapa tadi pertanyaannya, punten ya, punten, probiotik untuk siapa tadi ya? Probiotik untuk gastritis bukan ya kak? Maaf ya kakak ya. Ungu kakak. Gastritis mah ungu. Kalau GERD mah biru, gastritis ungu, GERD biru, gastritis ungu, GERD biru gitu ya kak. Dok, minum suplemen setiap hari seperti zinc, D3K2, magnesium, fat oil. Apa fat oil? Dan Becom, apa aman untuk ginjal? Oke, Kak Dira, terima kasih karena sudah bertanya ini. Tapi fat oil itu apa ya kak? Fish oil mungkin kakak ya? Kakak, kalau ditanya, nanti ya teman-teman yang hadir di Domi Klinik tanya, kamu jangan konsumsi suplemen banyak-banyak, suplemen itu bisa memberatkan fungsi ginjal. Jawab, iya. Tapi, lihat-lihat dulu suplemennya, gitu. Kalau misalnya suplemen yang kakak konsumsi itu, dalam definisi BPOM ya teman-teman, suplemen itu termasuk vitamin, mineral, multivitamin, herbal, segala kolagen drink yang serbuk-serbuk, itu jatuhnya tuh suplemen. Jadi tuh kalau ditanya suplemen bisa memberatkan fungsi ginjal, benar. Tapi yang apa dulu gitu, karena kita sesuai nama definisi dari BPOM dulu. Kalau kakak suplemen kakak mengandung gula, kakak dan suplemen kakak jatuhnya itu adalah produk ultra processed food, itu benar dapat membebankan fungsi ginjal. Benar, kalau mengandung fruktosa atau gula dan apa tadi kak, serbuk. Makanya tuh aku nggak pernah rekomendasi kan kak, kakak mau konsumsi kolagen drink yang katanya bisa buat putih, buat kurus tuh aku nggak pernah bolehin pasien aku konsumsi itu. Karena si kolagen drink yang serbuk-serbuk itu, yang mengandung fruktosa itu adalah produk ultra processed food. Produk ultra processed food adalah sumber peradangan. Jadi kalau peradangannya numpuk, ginjal kakak bisa turun. Dan ini udah banyak teman-teman yang kayak gini ya. Dom, aku tuh konsumsi ini loh dom, katanya bagus dom gitu. Tahu-tahu fungsi ginjalnya turun, tahu-tahu gula darahnya naik gitu. Tapi kalau kakak konsumsinya seperti vitamin D3, zinc, magnesium, ini mungkin fish oil kakak ya. Becom itu aman kakak. Bahkan aku memberikan vitamin D3, zinc, sama magnesium fish oil ini pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal yang EGFR cuma 20, itu aku ngasih tuh nggak apa-apa tuh kak, malah dapat membantu fungsi ginjalnya gitu. Jadi itu kalau kalian di sini bilang suplemen dapat memberatkan fungsi ginjal, iya. Tapi suplemen yang mana dulu gitu. Terus kita jawabnya dengan cara elegan. Kamu tahu nggak suplemen mah ada banyak tahu golongannya gitu. Tapi selama kakak vitamin D3K2, magnesium sama fish oil itu aman ya kakak. Selama kakak minum apa kak? Minum air putih minimal 40 ml kali kilogram berat badan per hari. Nah, kemudian ini aku sekalian bilang ya, teman-teman misalnya nih ya, kalian ketemu sama edukasi dari dokter. Terus dokter tuh bilang, vitamin D3 jangan tinggi-tinggi dosisnya, nanti bisa membebankan ginjal gitu. Terus dokter itu mungkin memaparkan sebuah jurnal penelitian gitu ya. Soalnya aku pernah melihat ini ya. Nah, jadi itu tuh kakak, setiap ada yang menyampaikan opini, itu kakak pelajari lagi. Begitupun juga aku, apa yang aku sampaikan tuh kakak pelajarin lagi. Jadi kakak tuh bisa yakin. Nah, kata Ustadz Khalid Basalamah, keraguan-raguan itu bisa hilang dengan ilmu. Jadi kalau kakak ragu, berarti kakak harus lebih banyak belajar gitu. Nah, aku pernah lihat VT atau live gitu ya, dokter itu menyebutkan bahwa vitamin D3 dosis tinggi itu bisa di atas 10.000 IU itu bisa memberatkan fungsi ginjal. Kemudian beliau itu memaparkan tentang jurnal penelitian. Kalau misalnya kakak lihat lagi jurnal penelitian yang menyebutkan bahwa vitamin D3 itu bisa membebankan fungsi ginjal, subjek penelitiannya itu hanya konsumsi vitamin D3 tanpa K2, tanpa magnesium, dan tanpa kecukupan air putih. Ya tentu aja bisa membebankan fungsi ginjal kakak ya, kalau kakak cuma the only one konsumsi D3. Nah, yang dianjurkan di functional medicine adalah konsumsi itu D3, K2, magnesium, sama minum air putih yang cukup. Minimal 40 ml kali kilogram berat badan per hari. 4 komponen ini jangan ada yang kakak hilangin. Kalau kakak hilangin, iya benar, bisa. Ginjal kakak makin gak oke gitu. Itu kakaknya jawabannya ya, Merdeka. Kak, aku obes 116 kilo, tinggi 158, cek kalsium total 9,3. Cakep nih. Untuk D3K2 nya dosisnya berapa? Kakak Mels, ini spellingnya kakak Mels bukan sih. Kakak kalsium total kakak 9,3 itu normal, jadi kakak boleh konsumsi D3K2 nya di 20.000 sampai 30.000 IU kakak. Nggak ada masalah, karena kalsium kakak normal. Kakak Iwan, dok tes si peptide itu untuk apa dong? Kakak, jadi itu tes ini untuk tahu berapa kemampuan pankreas kakak dalam memproduksi insulin. Nah, kakak pengen tahu nih, kan kalau kita diabetes,
kalau kakak makan gula dan karbo, otak kakak itu langsung nyuruh tuh pankreas kakak, pankreas, Domi lagi makan gula sama karbo tuh, sok atuh lepasin tuh insulin gitu. Jadi begitu kakak ada makan gula sama karbo, otak nyuruh pankreas itu untuk menghasilkan insulin. Nah, teman-teman yang diabetes tipe 1 itu pankreasnya udah nggak bisa sama sekali produksi insulin. Tapi kalau diabetes tipe 2, pankreasnya masih bisa, tapi udah kayak nggak mampu lagi gitu loh, kayak udah nggak optimal lagi. Nah, si